Edwin ngapain di sini? Punya aja suara. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman partisipan. Selamat datang dalam acara free webinar keterampilan wajib untuk berkarir di laboratorium pada tanggal 14 Juli 2021. Semoga para partisipan di sini selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar kali ini dengan penuh antusias dan semangat. Terima kasih. Jadi sebelum memulai acara kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devinta, yang bertugas sebagai moderator pada acara sore hari ini. Gitu. Ya, teman-teman, bagi yang baru saja bergabung, silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya, karena presensi akan sangat mempengaruhi terhadap mendapatkan sertifikat seperti itu. Untuk link presensinya ada di chat box ya. Kemudian apabila ingin mengakses materi juga ada di linknya di chat box. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan terlebih dahulu. Nah, webinar pada sore hari ini diselenggarakan oleh pihak SAF, yaitu PT SAF Suprema Utama. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang PT SAF Suprema Utama. Jadi PT SAF Suprema Utama bergerak di bidang consulting, training, assessment,
assessment dan inspection dari berbagai standarisasi maupun non-standarisasi. Untuk standarisasinya sendiri ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, dan lain sebagainya yang tertera di PPT. Kemudian juga melayani untuk customers project seperti registrasi produk, sistem jaminan halal, business continuity, manajemen, warehouse management, dan lain sebagainya. Untuk bagi teman-teman partisipan yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai SAF, bisa melalui LinkedIn SAF Solution ataupun di Instagram SAF Solution maupun di website bisa melalui www.safsolution.com gitu ya. Untuk lebih mengetahui mengenai acara training lainnya. Mohon maaf ada sedikit kendala. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk lokasi tepatnya, SAF Solution terletak di CO Building level 12, Jalan TB Simatupang nomor 18C Jakarta Selatan. Gitu. Ya, baik. Izin mengingatkan sekali lagi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Ada di chat box ya. Kemudian untuk materinya juga bisa diakses di link yang sudah tertera. Baik, jadi teman-teman pada sore hari ini materi kita luar biasa sekali, yaitu membahas tentang apa saja yang perlu diketahui di laboratorium begitu. Kemudian untuk pembicara kita di sini ada Bapak Mulyono STP. Bapak Mulyono sendiri merupakan manajer mutu laboratorium pengujian dengan kompetensi pengujian ada kimia, fisika, dan sensori. Bapak Mulyono sendiri merupakan trainer materi ISO IEC 17025 tahun 2017 yang di dalamnya tentang awareness, penyusunan doksimut, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, audit internal, persiapan akreditasi, analisa risiko dan peluang, teknik kalibrasi. Kemudian penyusunan doksimut dan pendampingan akreditasi ISO IEC 17025 tahun 2017. Bagi yang ingin menjalin silaturahmi melalui sosial media dengan Pak Mulyono bisa melalui Instagram Pak Mulyono yang tertera di sini, kemudian LinkedIn juga tertera, atau mungkin untuk trainingnya bisa diakses di website ini. Baik, sebelum masuk ke materi, ada satu lagi. Baik, satu lagi informasi yang saya izin untuk sampaikan, yaitu semua materi sertifikat dan recording nanti dapat diunduh di link webinar slide SAF 3. Kemudian sertifikat bisa didapatkan pada bisa didapatkan pada H+7 setelah webinar. Gitu ya teman-teman. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk untuk segera masuk ke materinya. Kalau begitu kita sapa dulu ya teman-teman Bapak materinya. Baik, Assalamualaikum Pak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah sehat ya Pak. Harus tetap semangat ya Pak walaupun di tengah pandemi seperti ini. Baik Bapak, apakah sudah siap? Mungkin atau mau coba share screen terlebih dahulu Pak? Coba ya. Oke, silahkan monggo Pak. Suara saya jelas nggak ya? Jelas sekali Pak. Oke ya. Kelihatan ya, Mbak? Ininya. Kelihatan, Pak. Saya mulai ya? Iya, Pak. Silahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena ya kita tahu sendirilah ya kondisi negara seperti apa ya. Pada sore hari ini saya diminta ini sama SAF untuk sedikit memberikan bekal pada teman-teman. Ini terutama saya sebenarnya ini ya arahannya itu lebih ke
teman-teman yang mungkin sekarang sudah lulus ya, kemudian sedang nyari-nyari kerjaan. Saya kepengen memberikan gambaran sebenarnya kerja di lab itu seperti apa sih? Kemudian kalau saya itu kira-kira bekerja di lab itu skill, kompetensi apa yang saya harus punya ya, agar saya dapat bersaing kalau misalkan saya ngelamar-lamar kerjaan ke laboratorium pengujian. Gambaran seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Devinta ya. Nama saya Mulyono. Saya tinggal di Semarang ya. Ini ada anak Semarang ya? Semoga ada yang ikut ya. Setiap hari saya masih kerja di sebuah instansi ya. Kebetulan instansi saya ini salah satu lingkup kegiatannya adalah sebagai lab pengujian. Ya, saya kebetulan dipercaya sebagai tidak cuma sebagai manajer mutu ya, saya juga analis kimia, panelis sensori ya, kemudian juga evaluator produk. Karena di kantor saya itu kita menerapkan 3 standar ya, ISO 17025 itu lab pengujian, kemudian ISO 17065 karena kita sebagai LS Pro ya, lembaga sertifikasi produk, dan satu lagi ISO 9001 Quality Management System. Ya. Untuk kompetensi pengujian, saya di bidang pengujian kimia, fisika, sama sensori. Satu-satunya pengujian saya nggak mampu pengujian biologi Mbak Devinta ya. Yang kalau Mbak Devinta saya kalah sama Mbak Devinta itu. Buatan, Pak. Selain di laboratorium pengujian, saya juga kadang-kadang ya nggak tiap hari ya. Kadang-kadang diminta untuk memberikan training terkait dengan manajemen laboratorium ya. Juga diminta untuk memberikan pendampingan akreditasi ya, ke beberapa lab. Ya. Itu di sebelah kanan ada beberapa ini ya, akun saya ya, ada WA, ada IG, ada LinkedIn, ada website juga. Silakan kalau nanti teman-teman mau menambahkan saya sebagai teman, silakan ya. Atau kontak-kontak saya mau nanya-nanya terkait manajemen lab, silakan. Terutama LinkedIn ini ya, LinkedIn ini saya sangat memberikan rekomendasi kepada teman-teman harus aktif, karena LinkedIn itu manfaatnya luar biasa. Ya, jadi saya itu nggak pernah ketemu ini dengan ownernya SAF ini ya, siapa namanya Mbak, lupa sih Mbak. Bu Anita ya. Tapi kita ketemu gara-gara LinkedIn. Ya, saya kemarin hari Senin Selasa itu diminta ngajar terkait dengan awareness 1725, itu juga yang minta saya juga tahunya dari LinkedIn. Jadi mohon teman-teman itu aktif di LinkedIn ya. Jadi tidak cuma hanya punya ini ya akun LinkedIn, tapi aktif ya. Aktif menyapa, kemudian beberapa member LinkedIn yang ininya ya, yang kira-kira kita anggap itu bagus ya, kompetensinya kita ajak di pertemanan ya. Itu luar biasa manfaatnya ya. Itu teman-teman, pada sore hari ini saya kira memberikan ada 4 materi ya yang saya berikan ya. Yang pertama itu saya mau sedikit bicara terkait dengan sebenarnya lab pengujian itu pentingnya kayak gimana sih? Kok harus ada standar khusus ya? Ya. Jadi lab pengujian itu saking pentingnya ya teman-teman ya, sampai punya standar sendiri ya, yaitu ISO 17025. Kemudian saya juga sedikit mengulas di lab pengujian itu ada beberapa jenis pengujian, itu ada cirinya ya. Mungkin Bu Devinta itu nggak ini ya, mungkin nggak ngeh ya, oh ternyata bedanya ini toh. Jadi ada pengujian fisika, kimia, biologi, sama sensori. Itu bedanya apa? Yang ketiga nanti saya akan memberikan sedikit gambaran terkait di lab pengujian itu ada satu klausul ya yang mengikat dan sangat penting. Itu namanya apa? Decision rule ya teman-teman. Aturan keputusan. Ya. Teman-teman sebagai orang-orang eksak ya, yang mungkin lulusan kimia, fisika, biologi, nah, itu perlu tahu itu.
decision rule itu apa. Dan yang terakhir nanti saya akan sedikit cerita terkait dengan skill yang harus dimiliki kalau teman-teman kepingin berkarir di dunia lab. Kebetulan saya agak lumayan sebentar ini ya. Saya bekerja di lab itu baru ya kira-kira 13-14 tahun. Jadi saya dari lulus kuliah sampai sekarang sudah bekerja hampir 22 tahun ya. Di lab sendiri sudah 14 tahun. Nah, nanti saya mau sedikit cerita ini. Oh, lab itu seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Semoga 1 jam ke depan nanti nggak bosen ya mendengarkan cerita saya. Itu teman-teman ya. Yang pertama, pentingnya laboratorium pengujian. Teman-teman harus memahami ya bahwa laboratorium pengujian itu salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Kita nggak bisa membayangkan ya produk-produk yang kita konsumsi, yang kita gunakan, yang kita aplikasikan itu semuanya itu harus dari hasil riset, dari hasil lab pengujian. Apa saja sih yang kira-kira terlibat ya? Yang pertama itu kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Kadang-kadang melihat ada industri dia mengeluarkan polutan udara atau polutan air ya, limbah air gitu ya, limbah cair gitu. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini industrinya sudah mencemari lingkungan. Belum tentu ya. Jadi ini harus ada uji laboratoris ya. Jadi peran laboratorium yang pertama itu dia bisa melakukan pengujian dugaan pencemaran lingkungan. Yang kedua, ini kalau teman-teman membeli produk, terutama beras ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti beli beras, itu jangan lupa ya, beras itu ada grade-nya. Ya. Jadi beras itu sudah ada aturannya oleh pemerintah. Teman-teman jangan mau kalau misalkan beli beras, nggak ada keterangannya beras premium, tapi dikasih harga 12.800 kalau di Pulau Jawa. Jadi maksimal ya kalau kita beli beras nggak ada keterangan apa-apa kalau di Pulau Jawa itu maksimal hanya boleh menjual 9.450. Nggak boleh itu lebih dari itu. Untuk mengetahui berasnya premium atau medium dari mana itu harus hasil laboratoris ya. Jadi harus dilakukan pengujian oleh lab yang sampelnya beras. Ada itu beberapa itu di lab-lab di Indonesia itu bisa melakukan pengujian beras. Yang ketiga itu pengujian kualitas infrastruktur, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas lewat di jalan, ada kegiatan pengecoran, itu ada kelasnya ya teman-teman ya. Jadi beton itu ada kelas K400, K300, K275. Semakin tinggi nilai K-nya, itu artinya dia mampu menahan beban kendaraan yang lebih berat. Dan satuan per meter perseginya itu lebih mahal itu. Yang bisa melakukan pengujian ini siapa? Yang pasti bukan pemborong, bukan yang punya pekerjaan ya. Tapi lab pengujian khusus ini. Biasanya ini yang bisa melakukan itu lab-lab teknik sipil ya. Jadi ada uji beton khusus itu. Dan yang tidak kalah pentingnya itu terkait dengan isu keamanan pangan, food safety. Itu jelas kalau teman-teman itu menurut undang-undang itu ya, bahwa dalam kemasan pangan itu harus ada nilai ingredient, ya. Nilai gizinya berapa. Ya. Itu apakah kita bisa melakukan pendugaan, ini berapa sih kandungan proteinnya, berapa kandungan karbohidratnya. Ada kandungan DHA-nya enggak? Ini enggak mungkin kalau enggak lab pengujian yang melakukan. Ya. Ini salah satu fungsi dari lab pengujian. Dan masih banyak ya teman-teman ya. Kalau saya cerita banyak itu. Ada lagi lab pengujian itu yang terkait dengan keamanan. Ya. Jadi saya kemarin baru mengisi training itu lab pengujian, tapi sampelnya APAR gitu. Alat pemadam api ringan. Saya itu baru tahu malah ternyata APAR aja ada lab pengujiannya. Dan masih banyak lagi ya. Ada lab narkotika yang punya Bareskrim, ya, lab forensik, ya, dan macam-macam. Jadi cakupannya luas untuk lab pengujian ini.
Nah, ini mungkin teman-teman baru sebenarnya tahu ya, cuma mungkin belum menyadari ya, termasuk mungkin Mbak Devinta ini. Ini pengalaman saya ya, saya nggak membaca literatur sampai detail enggak ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman saya. Kira-kira kalau di lab pengujian yang ada di Indonesia itu biasanya itu ada 4 jenis pengujian. Yang pertama itu pengujian fisika. Pengujian fisika itu dengan pengujian kimia itu sebenarnya hampir sama. Sama-sama dia melakukan kegiatan pengukuran. Ingat ya, kimia, fisika itu sama melakukan kegiatan pengukuran. Pengukuran apa sih? Pengukuran itu ya kegiatan penilaian suatu barang atau suatu sampel yang ada satuan ukurnya. Jadi contoh nih, saya ukur dimensi ya, panjang ya. Itu satuannya senti. Ya. Saya ngukur satuan berat, itu satuannya kilo. Pasti ada satuannya kalau kita bicara pengukuran. Bedanya kalau kita pengujian fisika, itu pengujiannya direct teman-teman, langsung. Jadi ada sampel, ya, seperti ini ya. Saya ada kaliper nih. Saya bisa kelihatan nih, saya ngukur panjangnya berapa kelihatan. Ini namanya pengukuran fisika ya. Pengujian fisika. Nah, ini contoh-contoh aplikasi pengujian fisika ya. Di suhu berapa, ya. pH berapa, bobot tuntas berapa. Ya, pasti ada satuannya. Nggak mungkin kalau nggak ada satuannya kalau pengujian fisika. Kalau pengujian kimia itu beda lagi ya teman-teman. Jadi pengujian kimia itu pengukurannya terakhir itu. Kenapa harus pengukurannya terakhir? Karena kita tidak bisa langsung mengukur sampel yang akan kita ukur. Ya. Contoh, saya punya biskuit. Saya mau mengukur ya. Berapa sih kandungan proteinnya yang ada di biskuit itu? Kan nggak bisa. Biskuitnya saya cuil gitu ya. Saya ambil sedikit, saya ukur nih. Oh, proteinnya ini 5%. Nggak bisa. Ya. Di pengujian kimia itu dia ada proses preparasi ya. Tujuannya preparasi apa? Untuk memisahkan antara unsur yang akan kita ukur dengan dari metrik sampelnya. Makanya di pengujian kimia itu pengukuran terakhir. Ini saya ngambil contoh ini ya. Contoh di tempat saya seperti ini teman-teman. Saya sangat sering ya, hampir tiap minggu itu melakukan pengujian logam berat. Ya. Karena saya di lab itu kan salah satu analis kimia. Kalau saya mau melakukan penilaian ya, dalam suatu produk pangan itu dia kandungan beratnya berapa? Beratnya. Timbal katakanlah. Itu seperti ini nih urutannya ya. Sampelnya saya timbang 2 gram, saya tambahkan hidrogen peroksid, tambah asam nitrat, kemudian didestruksi di microwave digester ya. Kemudian saya masukkan ke vial, baru saya baca. Ya. Sama dengan fisika. Fisika juga ada pembacaan, tapi langsung ya teman-teman. Tapi kalau di kimia, pembacaannya terakhir. Ya. Jadi preparasi dulu panjang, baru pembacaan. Dan seperti ini hasilnya kira-kira. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, pasti ada satuan ya. Ya. Miligram per gram, berarti artinya apa? Berat per berat. Ya. Mungkin miligram per liter, itu berarti berat per volume. Ya kalau kita bicara pengujian kimia pasti ada satuan. Ya, itu ya bedanya yang signifikan antara fisika dan kimia. Kalau pengujian biologi beda lagi ya. Nah, ini artinya Mbak Devinta ini. Pengujian biologi itu secara mudah ya. Kita mengetahui atau melakukan pendugaan ada nggak keberadaan satu mikroorganisme tertentu ya. Dia bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa kapang, bisa berupa jamur, dan lain-lain. Ya. Kalau digambarkan seperti ini. Ya. Sampel biasanya ini contoh yang saya paparkan di sini, ini pengujian ALT, teman-teman.
angka lab yang total, jumlah bakteri dalam suatu produk. Jadi dia sampel dipreparasi, kemudian diencerkan di beberapa tabung reaksi, kemudian dibaca itu di alat koloni counter. Teman-teman bisa lihat ya, kalau kita melakukan pengujian mikrobiologi, itu bukan pengukuran ya, tapi perhitungan ya. Nih, hasil perhitungan. Perhitungan itu gini, kalau teman-teman bayangkan ya, perhitungan itu kayak kita ngitung orang itu ya. Oh, jumlah orangnya berapa? Oh, 5 orang, 10 orang, 20 orang. Kalau kita ngitung sapi, misalkan 3 ekor, 5 ekor. Di mikrobiologi juga sama. Tapi dia satuannya bukan orang, bukan ekor, bukan buah, tapi macam-macam ya. Ada koloni atau APM. Kata-kata koloni, kata-kata APM itu menunjukkan ya bahwa dia adalah hasil perhitungan, bukan pengukuran. Kalau pengukuran itu satuan ukur ya, gram, senti, ya, dan macam-macam. Ya. Bedanya itu ya. Untuk pengujian kimia, fisika, sama biologi itu kita tergantung pada alat, tergantung pada media, tergantung pada reagen. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian kimia, fisika, biologi itu bukan kita yang menentukan nilai ukurnya ya, tapi harus dari alat yang melakukan pendugaan itu. Jadi hasilnya itu ditentukan oleh kondisi atau sesuatu yang diukur. Makanya untuk pengujian fisika, kimia, dan biologi itu bisa disebut dengan penilaian atau pengukuran instrumen ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa itu melakukan ini ya, saya contoh ya. Mengukur panjang ini ya. Oh, ini panjangnya 10 cm. Menurut alat 10 cm ya. Saya nggak bisa menginterpretasikan sendiri. Ini nggak bisa ini harus 9 cm ini. Nggak bisa. Jadi apa kata alat, itu yang saya harus ikut. Itu yang dimaksud dengan pengukuran objektif itu. Jadi benar-benar yang melakukan alat. Ya. Nah, kalau ini beda lagi ya teman-teman. Kalau pengujian sensori itu yang melakukan penilaian itu bukan alat, karena nggak ada alat sensori. Ya. Ya. Jadi kita hanya menggunakan panca indera. Jadi makanya untuk pengujian sensori itu kita mengenal dengan yang namanya pengujiannya subjektif, teman-teman. Jadi pengujian sensori itu memang khusus ya, khusus. Yang sering dinilai itu biasanya pangan. Saya nilai ini rasanya enak nggak ini ya? Ini teksturnya keras nggak ini? Baunya bau apa ini? Apa bau gosong atau bau tengi misalkan? Jadi ini adalah pengujian sensori. Jadi dia sangat subjektif. Ya. Yang memberikan penilaian itu respon panca indera kita ya. Ya. Jadi kalau saya mendapatkan rangsang seperti ini, contoh nih, ini namanya rangsangan ini, stimulus. Saya diberi kopi ini, ya. Kemudian saya minum nih. Nah, saya memberikan penilaian. Oh ini kopinya pahit ini, gulanya terlalu sedikit, ya. Ya. Nah, ini saya memberikan respon. Ya. Dan sampai sekarang ya teman-teman ya, belum ada alat instrumen yang bisa menggantikan panca indera kita. Jadi kalau kita mau melihat ya, suatu produk itu teksturnya kasar atau gimana, rasanya enak atau enggak, ya, aromanya itu harum, menyengat, ya. Kemudian untuk menilai ini warnanya itu kuning, biru. Itu belum ada alat yang bisa menggantikan indera manusia. Makanya kalau kita bicara terkait dengan pengujian sensori, ya itu yang melakukan tidak boleh satu orang ya teman-teman. Beda kalau kita melakukan pengujian kimia, fisika, biologi itu bisa satu orang melakukan. Tapi kalau sensori itu harus beberapa orang.
Makanya kalau pengujian sensori itu sering kita menyebut yang namanya panelis. Panelis itu artinya apa? Yang melakukan beberapa orang. Dan yang melakukan harus orang yang terlatih. Kita nggak bisa memberikan penilaian pada satu produk tanpa melalui pelatihan, tanpa melalui pengalaman. Karena nanti kita ketika memberikan penilaian, kita nanti tidak independen, tidak profesional. Nah ini gambar saya ini yang pojok kanan dulu ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau main-main ke lab saya boleh dulu. Jadi saya tiap hari itu ya kadang melakukan pengujian kimia, kadang melakukan pengujian sensori. Ini contoh ketika saya melakukan pengujian sensori pada produk ini ya, udang bridit ya, udang tepung. Ini diekspor ke Jepang ini. Ini harus dimakan teman-teman ya, karena tanpa kita makan kita nggak bisa memberikan penilaian. Nah ini contoh beberapa spesifikasi atau syarat mutu pengujian sensori. Dia bisa menggunakan angka. Ini namanya pengujian kuantitatif ya. Atau dia bisa menggunakan deskriptif ya, deskripsi. Oh ini rasanya normal, tidak normal. Ini warnanya putih. Ini warnanya agak coklat-coklatan. Bisa seperti itu. Nah ini insya Allah pada hari Sabtu besok ini SAF ini menyelenggarakan pengujian. Jadi teknik judulnya ya, trainingnya itu teknik analisa sensori pada produk pangan. Nanti insya Allah saya yang isi. Ya. Nah ini kesempatan emas pada teman-teman ya, karena sangat jarang ya. Sangat jarang ada training yang spesifik materinya terkait dengan analisa sensori produk pangan. Jadi teman-teman bisa lihat lah, sangat jarang. Dan saya untuk public training pertama kali besok Sabtu ya. Kalau yang untuk in-house training lab, saya sudah pernah melakukan ya. Tanggal 3 Juli kemarin saya diminta oleh lab dari Bogor itu SIG, saya memberikan pelatihan pada calon panelisnya. Ada 36 kemarin pesertanya dari internal lab SIG Bogor. Tapi secara public training baru besok itu Sabtu saya memberikan training ini. Silakan teman-teman yang kepengen nambah skill ya. Jadi kalau bisa skill itu nambah ya. Kalau teman-teman bisanya sekarang hanya melakukan pengujian kimia ya, tambah pengujian sensori. Kebetulan saya bisa 3 ini ya. Saya kompetensi saya di pengujian fisika, kimia sama sensori ya. Mikrobiologi saya belum mampu. Ya. Nah, ini ketika skill kita nambah ya teman-teman. Saya bisa melakukan pengujian sensori, kimia, fisika. Itu nanti bisa meningkatkan daya tawar kita ya. Meningkatkan selling point kita. Ketika kita nanti misalkan apply ya, melamar pekerjaan di industri pangan misalkan. Kita nambah ini kompetensi. Saya bisa loh Bu melakukan pengujian sensori. Saya tahu ini teknik pengujian sensori. Oh ini namanya uji pembedaan misalkan. Oh ini namanya uji deskriptif. Ya. Nanti tahu teman-teman. Oh saya Bu bisa Bu melakukan laporan verifikasi pengujian sensori. Ya. Saya tahu itu teorinya. Bahkan saya bisa membuat laporannya. Kira-kira seperti itu dan materinya besok komplit ya. Besok komplit. Saya juga nanti selain materi saya nanti akan memberikan ini ya laporan Excel-nya. Jadi contoh-contoh perhitungannya bagaimana. Itu ya. Silakan kalau nanti misalkan teman-teman mau ikut nanti silakan hubungi SAF ya. Itu teman-teman. Kemudian saya lanjut ke decision rule ya. Decision rule itu apa sih? Decision rule itu kalau dari arti bahasa ya teman-teman. Itu artinya aturan keputusan. Ya. Kenapa decision rule itu penting? Lah ini ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah tahu lah prinsip JLP. JLP itu Good Laboratory Practices. Artinya apa?
cara berlaboratorium yang baik. Kenapa harus ada GLP? GLP itu suatu aturan ya. Tujuannya untuk menghindari kesalahan sehingga menghasilkan data yang tepat dan tidak terbantahkan. Sehingga data pengujian itu dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum. Contoh saya dapat sampel nugget ayam misalnya. Pak, tolong saya punya sampel nugget ayam, tolong diuji kadar proteinnya berapa. Saya uji nih. Kemudian saya ketemu nih, oh ini proteinnya 15,42%. Kemudian pelanggannya nanya ini, Pak, kok bisa dapat angka segitu? Saya bisa memberikan penjelasan nih. Ini loh Pak, saya preparasinya ini, perhitungannya ini. Saya juga ada pembanding. Sehingga saya bisa memberikan keyakinan ya, bahwa hasil pengujian saya itu 95% kebenarannya. Jadi sampai dihitung itu tingkat kepercayaannya 95%. Nah ini GLP teman-teman. Penting ini. Ya. Kenapa kok harus ada GLP? Ya. Ini saya memberikan contoh ya teman-teman. Bu Devinta itu diminta sama ibunya ya. Vin, manggilnya apa Mbak Devinta kalau ibunya manggil Bu Devinta? Iya, Vinta gitu Pak. Ya, Vin. Ya. Tolong ibu beliin roti. Kamu tak kasih uang 20.000. Ya. Kamu beli roti yang harganya maksimal 20.000. Ya. Angka 20.000 itu teman-teman, itu namanya decision rule. Ya. Aturan keputusan. Ya. Ketika kita datang ke toko roti, tanya ke penjualnya, Pak ini harganya berapa rotinya? 15.000. Itu artinya rotinya kita beli. Tapi kalau penjualnya itu bilang, rotinya berapa harganya? 25.000. Kita nggak beli. Nah, angka 20.000 itu artinya batas ya teman-teman. Decision dulu. Nah, di lab juga sama teman-teman. Kita sering bertemu seperti itu dan pasti bertemu ya. Ya. Contoh kandungan kadar A dalam sampel itu tidak boleh melebihi baku mutu dari permen nomor berapa. Kandungan kadar B dalam sampel harus memenuhi baku mutu menurut PP nomor berapa. Ya. Kandungan kadar C produk itu harus sesuai spesifikasi SNI nomor berapa. Itu pasti teman-teman. Ya. Makanya kita nggak boleh menghasilkan data pengujian yang salah. Ketika kita salah melakukan pengujian, ya, hasilnya salah, itu bahaya itu. Contoh ya, kandungan timbal dalam produk pangan, ikan ya, kebetulan lab saya kan lab perikanan, itu nilainya 50 ppb. Ingat ya, 50 ppb. Suatu saat ya, saya salah melakukan pengujian. Harusnya di sampel itu nilainya 40 ppb. Tapi saya melakukan pengujian hasilnya 60 ppb. Itu harusnya produknya harusnya accept, jadi reject itu. Bahaya kalau kita salah melakukan pengujian. Ya. Makanya di dalam pengujian lab itu decision rule itu sangat hati-hati. Ya ini contoh ya, contoh beberapa sertifikat pengujian yang ini terkait dengan decision rule teman-teman. Teman-teman nanti bisa dilihat lah ya materinya. Pengujian pH itu requirement-nya ya, persyaratannya itu harusnya 3,5 sampai 9,5. Kebetulan hasil ujinya 6,7. Ini artinya apa? Produknya pas ya, teman. Lolos ya. Tapi kalau saya melakukan pengujian hasilnya kok 3,2 pH-nya, itu fail itu atau reject. Jadi mempengaruhi itu decision rule. Bisa mempengaruhi apa? Result kita ya. Yang kedua ini ya, yang sedang marak nih ya. Kita kan merame nih, ada COVID. Pertanyaannya gini ya, kenapa sih kok pengujian dengan PCR itu lebih bagus? Ya, karena PCR itu dia nilainya kuantitatif. Dia tidak hanya memberikan data pas atau fail. Ya. Kalau kita melakukan pengujian dengan swab antigen, itu bisa
timbul adanya ini ya negatif palsu atau positif palsu. Ya, di pengujian biologi kan seperti itu ya. Ada positif palsu atau negatif palsu. Tapi kalau kita PCR susah ya. Karena ada nilai decision-nya. Berapa nilai decision-nya? 38, teman-teman. Saya tanya-tanya sama teman ya, kebetulan dokter itu. Sebenarnya decision rule untuk pengujian PCR itu berapa sih? 38. Jadi kalau kita melakukan pengujian PCR, nilai CT kita itu di bawah 38, itu artinya kita negatif. Positif, sorry. Tapi begitu kita melakukan pengujian dengan PCR itu nilai CT kita itu di atas 38, itu negatif. Ya, ini ya. SARS-CoV negatif. Kenapa negatif? Karena nilainya di atas 38. Tapi kalau nilainya itu 37,5, itu positif itu. Ya. Jadi sangat penting yang namanya decision rule. Ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Saya sedikit memberikan gambaran kenapa lab penting. Yang kedua itu jenis pengujiannya apa saja yang ada di lab. Dan yang ketiga itu terkait dengan aturan keputusan atau decision rule. Nah, ini saya lanjut ke materi pokok hari ini. Jadi teman-teman yang saat ini baru lulus, baru mencari-cari pekerjaan, terutama kalau kita dari rumpun sarjana eksak ya, yang bukan cuma sarjana ya, mungkin D3. Ya. Kalau kita itu sudah lulus menyandang gelar sarjana ya. Kalau Mbak Devinda nanti apa Mbak gelarnya Mbak? SSI atau ST ya? Saya SSI Pak, biologi murni. Iya baik Pak. Ya. Sebenarnya gini ya, kalau saya sudah lulus, sudah dapat gelar nih ya, kalau kita memasuki dunia kerja itu sebenarnya skill saya sudah cukup belum sih? Ya. Terutama yang saya tujukan kepada teman-teman yang rumpun eksakta, kimia murni, teknik kimia, analis kimia, biologi, fisika dan lain-lain. Yang salah satu peluang. Kenapa kok saya mengkhususkan di lab? Karena memang kompetensi saya di situ ya, teman. Ya, saya lama kerja di lab dan menurut saya salah satu bidang pekerjaan yang saat ini tahan krisis ya, itu laboratorium. Saya sudah berkeliling ke beberapa lab. Saya lihat itu pandemi itu nggak pengaruh, jumlah sampel tetap banyak. Bahkan tahun kemarin saya isi di lab Semarang itu dalam keadaan pandemi itu malah nambah analis, dia 17 itu. Ya. Analis, PPC dan lain-lain 17. Ya. Teman-teman lihatlah sekarang lab-lab medis itu. Nyari-nyari tenaga untuk pengujian PCR-nya. Luar biasa ya. Jadi salah satu peluang kerja yang bagus itu ya di lab. Cuman masalahnya ketika kita nanti ngelamar, ketika ada peluang kerja di lab itu, pertanyaan yang besarnya gini ya teman-teman ya. Kita itu skillnya memadai enggak? Ya. Karena persaingan kita itu banyak itu ya. Kan tidak cuma kita yang pengen bekerja kan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita dari jurusan universitas lain itu juga pengen mencari peluang itu. Ya. Ada beberapa skill pengujian yang teman-teman harus kuasai ya. Yang pertama apa? Validasi pengujian metode, teman-teman. Ya. Jadi di dalam lab itu ada satu aturan. Itu kalau di klausul ISO 14025 itu di klausul 7.2. Validasi metode pengujian. Validasi metode pengujian itu proses pembuktiannya. Karena kita ketika melakukan pengujian itu kan sebenarnya kan tidak menciptakan metode baru. Kita adopsi kan. Kita ambil dari SNI, kita ambil dari ISO, kita ambil dari JIS, kita ambil dari ASTM. Pertanyaannya kalau kita mengadopsi metode pengujian itu labnya mampu nggak? Mampu di sini semua faktor ya. Dari bahan bakunya, dari alatnya, dari personilnya, dari ruangan pengujiannya, mampu nggak? Proses untuk pembuktian bahwa suatu lab itu mampu melakukan suatu metode pengujian
Itu namanya validasi. Nah, ini teman-teman wajib menguasai laporan validasi, wajib. Yang kedua yang harus teman-teman kuasai ya, pembuatan laporan ketidakpastian. Saya memberikan contoh nih, Mbak Devinta ya, atau mungkin teman-teman yang lain ya. Terutama kalau teman-teman di kimia ya. Di kimia sering kan melakukan pengujian protein. Bisa pakai Moore, bisa pakai ideal, dan pakai Lebig dan macam-macam. Teman-teman saya yakin ya, kalau diberikan sampel pasti bisa melakukan pengujian dan ketemu hasilnya. Misalkan hasil uji proteinnya 15,42. Cuma kadang-kadang teman-teman mungkin belum bisa ngitung ketidakpastiannya. Padahal nilai ini yang sebenarnya komplit ya. Jadi hasil pengujian itu yang benar itu nilai hasil uji plus minus ketidakpastiannya. Nah ini tugasnya teman-teman ini. Bisa nggak menghitung sampai ketemu nilai ini 1,37. Nah, itu penting itu. Yang ketiga, teman-teman harus bisa melaksanakan program jaminan mutu pengujian, teman-teman. Ya. Bentuknya macam-macam ya. Kontrol chart, replika, uji banding antar lab, uji banding antar analis. Ya, macam-macam lah. Ya. Ini juga wajib teman-teman kuasai. Jadi, kalau teman-teman itu kepingin ini ya, nanti ngelamar-lamar kerjaan di mana, itu ada 3 skill wajib yang saya harus ini ya, sampaikan ke teman-teman. 1, skill validasi. Itu harus bisa itu, mau nggak mampu. Termasuk Mbak Devinta itu ya, anak biologi ini ya. Itu ada aturan khusus Mbak. Validasi mikrobiologi itu ada aturannya. Harus bisa. Kalau untuk ketidakpastian itu hanya untuk pengujian yang sifatnya terukur ya, yang dihitung. Ya. Itu juga ada aturannya. Itu harus kuasai itu. Kemudian jaminan mutu harus kuasai. 3 skill ini wajib teman-teman ya, wajib teman-teman kuasai. Kalau ini teman-teman nggak kuasai berat nanti kalau kuasai. Itu pasti kalau teman-teman nanti ditanya sama HRD, sama bagian rekrutmen, ditanya itu, bisa membuat laporan validasi nggak? Bisa Bu. Saya pengen lihat contohnya yang kamu buat laporan validasi. Ya ini ya, ini 3 skill wajib nih. Validasi, ketidakpastian, jaminan mutu. Kalau ini saya boleh mengatakan skill pendukung, teman-teman. Kalau teman-teman punya kompetensi ini lebih bagus lagi. Ya. 1, memahami sistem manajemen laboratorium. Karena lab-lab di Indonesia, apalagi lab yang gede-gede ya. Saya bilang ya, lab gede-gede itu misalkan lab Pertamina, lab Petrokimia Gresik, ya, lab kalau di Semarang sini lab Sido Muncul, lab Sari Husada, perusahaan-perusahaan besar-besar ya, Unilever dan lain-lain itu pasti sudah terakreditasi ISO 14025. Mau nggak mau teman-teman harus ikut, harus bisa, ya, harus tahu gimana sih sistem manajemen ISO 14025. Bagaimana sih akreditasinya? Harus tahu. Yang nomor 2 teman-teman itu mampu menyusun dokumen. Yang namanya instruksi kerja itu seperti apa? Bisa buat. Yang namanya SOP seperti apa? Harus teman-teman bisa buat. SOP itu standar operating prosedur ya. SOP itu banyak cirinya ya. Bisa SOP yang deskriptif, bisa yang flowchart, bisa yang tabel. Nah, teman-teman harus tahu itu. Dan yang paling penting lagi, tahu konsep kalibrasi. Bisa membaca sertifikat kalibrasi. Bisa mengelola program kalibrasi. Bisa melakukan pengecekan antara. Ya. Saya kalau punya kaliper ini ya, saya saking semangatnya ya, semangatnya terkait dengan lab itu sampai kaliper aja saya beli nih. Ya. Saya bisa ditanya ya, saya punya kaliper, bisa nggak kamu memberikan jaminan bahwa hasil pengujian atau hasil pengukuran dari kaliper ini betul? Itu gimana? Nah itu kalibrasi teman-teman. Teman-teman harus punya dasar itu.
kalibrasi gimana, meteorologi gimana. Nah, ini insya Allah ya, nanti saya bersama SAF Solution nanti secara berkala. Ya. Mungkin sebulan sekali saya mungkin akan memberikan pelatihan terkait ini. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan masukan lah sama SAF. Saya kepengen bulan Agustus nanti pelatihan validasi. Ya. Nanti kita siapkan. Ya. Saya kepengen latihan atau training ketidakpastian. Ya. Nanti insya Allah SAF dan saya siap memfasilitasi training itu. Dan jangan khawatir teman-teman ya, kalau SAF itu menyelenggarakan pelatihan itu biayanya itu ramah di kantong ya, apalagi kantong mahasiswa. Ya. Teman-teman bisa membandingkan lah dengan training-training lain. Dan durasi kita lebih panjang. Jadi kalau saya memberikan training di SAF itu minimal 5 jam. Ya. Jadi start jam 9 sampai jam 3. Dan saya tidak hanya teori, saya juga mengirimkan, share contoh laporannya. Jadi kalau training validasi ini ya, saya tidak cuma materi validasi saya sampaikan, tapi sampai ke laporan validasi itu contohnya seperti apa. Karena ini penting ya, jadi teman-teman itu nanti punya bayangan. Laporan validasi seperti ini ya. Oh, laporan ketidakpastian seperti ini. Itu ya. Nanti silakan calling sama SAF ya. Ya. Semoga kalau harapan saya ya, semoga nanti bulan Agustus nanti bisalah kita menyelenggarakan training validasi pengujian kimia ya. Ya. Kalau validasi metode pengujian biologi saya terus terang nggak mampu, di luar kompetensi saya. Ya. Jadi jangan banyak-banyak teman-teman ya. Agustus mungkin training validasi, ya. September mungkin ketidakpastian, Oktober jaminan mutu. Ya. Sebulan itu lumayan teman-teman. Dari training, kemudian nanti menggali dari materi-materi yang lain, itu sudah lumayan lah nambah skill ya, nambah kompetensi. Ya. Ini saya sedikit memberikan gambaran ya. Karena di LinkedIn kan kemarin ramai itu ya. Ada apa? Kalau teman-teman mengikuti di LinkedIn ya, ramai itu ya. Ada yang mereview CV katanya. Ya, saya juga mau ikutan ya. Mau ikutan ya. Sebenarnya CV yang baik itu gimana sih? Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lamar itu seperti ini. Ya. Jadi kalau kita membuat lamaran pekerjaan ya, itu jangan yang sifatnya tidak terukur ya. Contoh tidak terukur gini. Nama saya Devinta, lulusan S1 biologi dari ITS. Saya pekerja keras, jujur, dapat bekerja di bawah tekanan. Itu nggak terukur itu. Coba gimana ngukur jujur itu? Ya. Gimana saya ngukur bekerja keras? Nggak terukur. Ya. Gimana saya mengukur ini ya? Saya dapat belajar sesuatu yang baru, bisa belajar cepat. Susah belajarnya. Mendingan kalau teman-teman itu nanti lamar kerjaan, tulis. Ada lowongan nih ya, analis kimia. Saya bisa melakukan analisa kimia dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip JLP. Lebih bagus gitu, teman-teman. Saya bisa membuat laporan validasi. Kalau perlu, contoh laporan validasinya dikirim itu. Ya, itu sebagai bukti ya, bahwa kita tidak cuma omong, tapi juga sudah berkarya. Ya. Saya bisa membuat laporan ketidakpastian. Ya. Saya bisa menerapkan program jaminan mutu pengujian. Nah itu top itu. Ya besok makanya kalau membuat lamaran pekerjaan itu jangan membuat kata-kata yang susah susah terukur. Ya. Saya orangnya jujur, kerja keras. Aduh, susah itu. Ya. Nah ini contoh CV yang baik ya. Saya nggak ngomong CV-nya bagus ya, cuma CV yang baik seperti ini. Ada data pribadi, data pendidikan, data pengalaman. Ingat ya, kalau ngelamar kerjaan, buat CV, lowongan pengalaman kerja jangan sampai kosong. Walaupun itu hanya sebagai asisten lab.
sebagai tutor bimbel. Saya intensif di mana? Tulis itu. Jangan kosong. Kemudian keahlian. Keahlian itu apa sih? Kita bisa apa? Itu tulis. Saya bisa melakukan analisa pengujian kimia fisika. Saya bisa membuat laporan validasi. Tulis. Dan yang terakhir, ini nilai plus ya. Kalau bisa teman-teman juga aktif dalam organisasi. Jadi ketua apa, mengikuti karya lomba karya apa, itu penting itu. Ini saya bisa memberikan, ya bukan garansi ya. Kalau teman-teman bisa seperti ini nanti CV-nya, insya Allah dilirik lah. Minimal dipanggil itu sama recruiter ya, recruiter ya. Panggil sama ARD. Ya. Nah, ini teman-teman ya, yang saya sampaikan ini pas 1 jam. Nah ini sekarang forumnya Q&A. Ya, silakan kalau nanti teman-teman tanya, ada pertanyaan atau saya sambil ngopi ya. Kalau nggak ngopi kayaknya nggak komplit hidup ini. Ya baik. Sudah masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi silahkan yang mau bertanya. Sebentar saya izin membacakan pertanyaan yang sebelumnya ya Pak. Iya. Tadi ada dari Kak Brilian, izin bertanya, apakah metode pengujian fisika, kimia, biologi di lab dengan di kampus, di kampus dengan di industri, apakah berbeda ya Pak? Dan apakah basic tahapnya tetap dipakai atau kami harus belajar lagi? Ya, dari ini Mbak atau Mas ya, Pak Brilian ya? Ya, mungkin yang bersangkutan Kak Brilian bisa menjawab. Oh ya, sepertinya. Ya. Apakah metode pengujian fisika kimia di kampus dengan industri pangan berbeda? Gini Pak, kalau kita bicara di lab ya, bukan kita tidak mengakui metode yang di kampus ya. Cuma metode di kampus itu tidak termasuk metode baku ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian itu harus pakai metode baku. Metode baku itu apa? Satu, misalkan SNI atau ISO ya, atau ASTM kalau pengujian terkait dengan material, atau JIS kalau standarnya Jepang gitu. Ya. Jadi tidak bisa Mbak melakukan pengujian pakai diktat buku kuliah, nggak bisa. Harus standar. Ya. Caranya gimana? Mudah itu. Itu buka aja di Google itu banyak itu. Metode pengujian timbal pada produk perikanan itu ada itu. Ya. Kalau nggak ada di Google, buka di pesta.bsn.go.id. Beli di sana dan harganya murah ya. Paling itu 30 ribuan satu metode pengujian. Ya, itu ya Bu ya. Jadi nggak bisa kalau kita menggunakan metode dari kampus, nggak bisa. Terus minimal SNI. Yang nomor 2 ya, saya baca ya, Melisa dari Undip. Apa yang jadi pada kinerja pada mengingat pekerjaan tidak bisa karena harus hubungan langsung dengan instrumen dan sampel. Mungkin bisa diceritakan gambaran teman-teman yang mencari kerja. Kalau tempat saya sekarang giliran Bu, saya aja sekarang banyak berangkatnya walaupun PPKM ya. Karena sampel kita tetap ada ya. Kita melayani konsumen yang terbanyak itu dari eksportir perikanan. Kalau kita nggak berangkat, eksportir nggak bisa ekspor, kita nanti yang kena teguran dari Pak Gubernur ya, karena kita akan ikut provinsi ya. Jadi wajib hadir kalau memang membutuhkan. Caranya bagaimana bisa digilir, bisa disip dan lain-lain. Jadi saya PPKM tetap berangkat. Ini saya baru pulang saya tadi. Ya. Walaupun sekarang nggak full ya. Tadi berangkat jam 7, saya jam 1 sampai rumah. Itu ya Mbak Melisa ya. Yang lainnya? Ada? Oh ini. Dari Mas Brilian tadi ya. Bukankah kepekaan lidah setiap orang berbeda-beda ketika menguji sensori terhadap makanan? Bagaimana solusinya untuk mengatasi penilaian yang berbeda tersebut yang tergantung
dari kepekaan lidah setiap panelis. Wah, ini kalau menjelaskan panjang, Mas. Saran saya gampang, Mas. Sabtu ikut nanti training uji sensori. Ya. Nanti saya menjelaskan detail nanti. Ya. Jadi di pengujian sensori itu ada yang namanya bias. Bias itu ya ada perbedaan nilai ya dari satu orang dengan yang lain. Nah, caranya kita gimana itu untuk mengatasi? Nah, itu ada tekniknya itu. Kalau dijelaskan di sini panjang, 1 jam nggak selesai itu mungkin ya. Dari Mbak ya, Mbak masih muda-muda semua ya. Saya Siti Rahmawati, fresh graduate UIN Malang ya. Apakah pengenalan CCP GMP ISO merupakan standar penting saat kita berkarir di laboratorium? Sedangkan di kampus saya biologinya terfokus pada biologi lingkungan. Gini Bu, kompetensi di perusahaan kan macam-macam ya. Kalau teman-teman itu nanti ngelamarnya di lab, itu kompetensinya yang saya tadi katakan ya, validasi, ketidakpastian zaman mutu itu kompetensinya di lab. Tapi kalau teman-teman nanti ngelamarnya di bagian produksi, terutama kalau di industri pangan, itu jelas teman-teman harus punya sertifikat terkait dengan HACCP, GMP sama ISO ya. Ya, karena itu kan GMP itu kan good manufacturing practices ya. Cara memproduksi yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah produksi pangan. Itu Bu. Kalau saran saya, semakin banyak kita punya sertifikat, semakin meningkat kompetensi kita. Saya aja sampai sekarang hari ini ngisi training seperti ini ya. Besok malam saya ikut training itu. Ya, jadi mencari ilmu itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas usia ya, sampai kapanpun. Saya sampai sekarang aja masih ikut training ke sana kemari ya. Ya. Jadi itu Bu ya. Jadi kalau bisa kompetensi terkait dengan lab kita punya, tapi untuk kompetensi terkait dengan GMP, SSOP itu kalau kita bisa lebih bagus lagi. Ya. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan lab kita mampu, lowongan pekerjaan di bagian produksi kita mampu. Ya. Next Mbak. Di mana saya bisa mendapatkan file SNI untuk referensi ujian? Apakah file tersebut berbayar? Iya Bu. Manu ya, saya klik di ini ya, di checkbox. Ini ya, Pesta BSN Guru ID. Ya. Berbayar Bu. Terutama yang baru-baru ya, berbayar itu. Ya. Tapi murah ya. Saya kemarin beli SNI untuk standar APAR ya, 60.000 harganya. Padahal tebel itu 60 lembaran ini. Apalagi kalau hanya SNI pengujian murah itu. Paling 30.000, 40.000. Tapi kalau yang SNI yang lama mungkin gratis ya, karena di Google kan banyak itu yang sudah. Dulu beli kemudian di-share di Google. Itu ya Bu Melisa ya. Baik Pak. Ini selanjutnya mungkin ada yang meraisen Pak, keburu nanti capek mengangkat tangan terus. Saya persilahkan ya Pak. Yang ini ada 2 orang yang raise hand. Silahkan Kak Alisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Mbak Alisa ya. Ya suaranya masih ke-mute Kak, bisa di-unmute terlebih dahulu. Belum manu ya, belum open mic itu. Iya, tadi di-mute Pak. Selamat sore Pak Mulyono dan Bu Devinta. Perkenalkan, nama saya Alicia. Saya ini ceritanya baru mau masuk kuliah Pak di jurusan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Iya. Nah, kemarin ceritanya tuh ngelihat info di LinkedIn dan saya tertarik nih. Saya mau nanya-nanya Pak, tahapan apa aja sih yang Bapak lalui untuk menjadi seorang penguji di lab dan kira-kira membutuhkan berapa lama ya Pak? Terus sertifikasinya tuh selain ISO, selain GMP dan HACCP tuh apakah ada lagi gitu Pak?
Ya, sekian. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Mbak Alicia ya. Di kota mana Mbak ini Mbak tinggalnya? Saya di Tangerang, Pak. Oh, deket ya. Iya. Ya. Ini berarti baru kemarin pengumuman SNPTN itu ya, diterima ya? Iya, betul. Selamat ya. Waduh, makasih, Pak. Teknologi pangan IPB bagus ya. Jadi teknologi pangan itu yang bagus kalau menurut saya ya. Mohon maaf kalau mungkin subjektif ya. 1 IPB, 2 UGM. Paling bagus di Indonesia ini. Ya. Kalau saya terus terang dulu kerja di lab itu ya mungkin karena nasib ya Mbak. Dulu 2000 saya kerja di lab 2008 ya. Jadi lab itu memang lab saya membutuhkan saya dulu D3 ya Mbak, D3 teknik kimia ya. Dulu membutuhkan analis dari background kimia. Saya akhirnya diterima itu. Ya. Tapi dengan bertambahnya waktu ya, saya kan tetap harus nambah kompetensi ini, nambah skill. Ya. Dari kantor itu memang untuk analis di lab saya itu setiap tahun diikutkan pelatihan. Ya. Jadi terus terang saya pelatihan memang atas biaya kantor sampai sekarang. Ya. Dan selama 13 tahun bekerja di lab ya, itu rata-rata setahun saya ikut minimal 3 kali training. Ya. Dan kalau saya bisa memberikan gambaran teman-temannya, kalau dulu training itu susah. Saya ikut training 11.25 itu ya, itu harus ke Jakarta dulu, 2 hari. Ya. Sekarang teman-teman bisa ikut training hanya dari kamar. Wah, itu luar biasa itu menurut saya. Ya. Jadi dimanfaatkan ya kemudahan-kemudahan itu. Dulu itu namanya training nggak ada yang training online seperti sekarang. Saya harus ke Jakarta, harus ke Surabaya. Ya. Kadang biaya pulang pergi naik pesawat dengan trainingnya mahalan pesawatnya. Itu ya Mbak. Jadi tetap yang namanya peningkatan kompetensi itu tiap tahun dan itu pasti kita ya tergantung kebutuhan lah ya. Saya kebetulan 2010 ada AAS baru, saya diikutkan training AAS. Kemudian tahun 2013 saya dipercaya untuk menjadi manajer mutu. Saya diikutkan training terkait dengan ya audit internal, penyusunan dokumen dan lain-lain. Ya, gitu ya. Nggak mungkin Mbak setiap kita dalam satu waktu kita langsung ikut training banyak. Mohon maaf, otaknya nggak cukup Mbak. Memorinya itu harus satu-satu gitu. Tahun ini apa, kemudian besok apa. Dan selain training terkait dengan pengujian, saya juga training terkait GMP juga saya ikut itu. GMP, HACCP, dan macam-macam ya. Kebetulan di tempat saya kan tidak cuma lab pengujian ya, kita LS Pro juga ya. Lembaga sertifikasi produk, memberikan penandaan SNI pada produk pangan. Gitu ya Mbak Lisa ya. Ya, semoga sukses. Ya baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya silakan Kak Vina. Ya, kepada Kak Vina silakan untuk bertanya. Ya, halo Kak Vina, apakah masih ada di seberang? Ya, sepertinya belum ada respon dari Mbak Vina ya Pak. Mungkin bisa saya lanjutkan ke pertanyaan dari Kak Trisna yang di chat box terlebih dahulu, Pak. Ya. Ya, ini jadi Kak Trisna itu bertanya, di perusahaan saya pakai metode ASTM C25 untuk menguji kadar CaO dan CaOH2. Dan suatu waktu mendapat komplain dari customer, Pak. Nah, iya, ini pertanyaannya sudah di share screen ternyata. Ini ya. Ya, Pak. Bisa open mic ya? Mbak Trisna ini. Nggak bisa kayaknya ya? Iya, mungkin sedang berhalangan, Pak. Ini Bu, di perusahaan saya pakai metode ASTM C25. Saya visit ke customer melakukan uji bersama, katanya mereka pakai ASTM.
Tapi kok metodenya agak beda dengan yang pakai. Dan biasanya apakah metode uji standar itu bisa dimodifikasi? Bisa, Bu. Jadi metode pengujian itu menurut ISO 1725 itu bisa dimodifikasi. Karena kadang-kadang itu metode pengujian itu ketika diaplikasikan di lab kita itu kan mungkin reagennya nggak ada, mungkin alat kita tidak sesuai dengan metode itu. Makanya untuk membuktikan apakah metode itu sesuai dengan implementasi di lab kita itu perlu adanya validasi. Jadi yang pertanyaan Ibu ini nanti Mbak Trisna ini ya terjawab kalau kita memvalidasi. Karena memvalidasi itu kita nanti ada satu tahapan ya, namanya pengukuran akurasi. Ya. Jadi akurasi itu kita melakukan pengujian pada referen material. Nanti ketemu itu. Oh, referen materialnya itu bilang bahwa kandungan satu unsur itu harusnya 100. Kita melakukan pengujian ketemunya 98. Itu artinya akurasinya 98%, bagus itu. Tapi kalau saya melakukan pengujian nilai referen materialnya itu 100, nilai pengujian saya cuma 80, itu artinya akurasi saya rendah. Nah, itu jawaban saya ya. Jadi harus dari validasi. Jadi labnya Ibu sama labnya customer itu sama-sama melakukan pengujian referen material. Nanti kelihatan kok. Ya. Labnya Ibu itu, labnya Bu Trisna itu nilainya berapa? Nilai hasil pengujian dari customer itu berapa? Nanti dibandingkan dengan referen materialnya. Ketemu. Nanti kelihatan. Yang akurasinya rendah siapa? Ya. Gitu ya Bu Trisna ya. Kalau kita nggak pakai referen material susah itu. Jadi pertanyaan terjawab ya, bisa dimodifikasi boleh, ya boleh untuk menyesuaikan dengan alat kita. Yang kedua, paling gampang dengan melakukan pengujian pada ya referen material. Itu ada lagi teman-teman, ini yang ikut 268 loh, yang bertanya kayaknya baru 5 ini. Ya silakan teman-teman yang lain ya. Ya teman-teman mungkin masih ada yang ditanyakan. Oh, open mic silakan ya. Ini kalian sama-sama belajar lah ya. Sama-sama belajar. Silakan. Ya dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Bisa mungkin di luar dari ini atau mungkin nyerempet-nyerempet sedikit gitu ya Pak. Mungkin mengenai di labnya kendala lab langsung atau apa gitu teman-teman ya. Misal masih penasaran mungkin. Nggak ada yang nanya ya, kerja di lab enak nggak Pak? Gitu ya. Boleh Pak, mungkin boleh diceritakan sambil Kerja menjadi bukan masalah enak nggak enak ya, tapi kita menikmati atau tidak. Ya. Kalau kita nggak menikmati itu nggak enak teman. Tapi kalau kita enjoy ini insya Allah enak dan berkah. Ya saya alhamdulillah baru 13 mau 14 tahun ya. Dan berkahnya apa teman-teman ya? Ketika saya kerja di lab lama, kompetensi saya meningkat, saya dipercaya ke lab-lab lain itu memberikan training, memberikan pelatihan. Dan lumayan tuh ya, lab-lab besar termasuk SIG itu ya, SIG di Bogor, Saraswati itu. Saya sudah 4 atau 5 kali ngajar di SIG. Dan lab-lab lain ya. Dan sekarang macam-macam ya. Saya pernah ngajar di lab lingkungan, lab pangan. Kemarin itu pernah ngajar di lab sipil, ya, yang tadi saya cerita itu ya, labnya uji beton itu. Kemarin memberikan training, labnya sampelnya APAR itu, alat pemadam api ringan. Ternyata APAR itu ada pengujiannya teman-teman ya. Salah satunya itu uji ini ya, tekanan. Jadi dalam satu tabung itu tekanannya berapa bar. Ada uji padam. Ya, jadi dia kemampuan memadamkan api itu berapa? Saya tahunya itu ya kemarin waktu saya beli SNI-nya. Wah, ternyata luas cakupan lab pengujian itu. Dulu kita tahunya kan cuma lab biologi, lab kimia. Tapi ternyata banyak. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih ya.
Ya. Kalau untuk produk yang umur simpannya lebih lama, apakah hasil TVB-nya akan lebih tinggi juga? Kalau produk pangan, ya Bu. Ya. Jadi TVB itu kan salah satu indikasi kesegaran pangan ya, terutama daging ya. Di tempat saya itu ada pengujian TVB bisa di tempat saya. Jadi semakin pangan itu tidak segar itu TVB-nya semakin tinggi, betul? Ya, betul. TVB itu biasanya ya daging ya, daging ayam, daging ikan. Selain pangan nggak bisa ini TVB. Jadi betul ya. Tapi untuk pengujian umur simpan nggak cuma TVB ya Bu. Biasanya umur simpan itu kalau pangan ya, tidak cuma TVB tapi juga ALT, dari sensori bisa. Kimia TVB, biologi dari ALT, kemudian sensori. Itu ya Bu Amalia. Ada lagi? Iya Pak, mungkin sambil menunggu yang di share screen, ini ada di kolom chat Pak. Wah, ini menanyakan training validasi dan kalibrasi, nanti bisa dijawab oleh pihak staff ya. Tapi yang pastinya untuk training sensori, teknik asing sensori bisa Sabtu ya Pak ya? 17 ya. Iya, jelas. Jangan lupa dicatat ya teman-teman ya. Untuk validasi dan kalibrasinya ditunggu info lebih lanjut. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Mbak Sari. Saya ingin bertanya perihal perbedaan uji antioksidan metode DPPH dengan IC terhadap produk pangan Pak. Perbedaan uji antioksidan dan metode DPPH dengan IC. Terus terang saya gini Bu, ini terlalu teknis ya. Saya terlalu teknis. Saya walaupun orang lab ya, kerja di lab itu tidak semua metode saya mampu ya. Terus terang saya tidak bisa menjawab secara detail ya. Ini perbedaan antioksidan dengan metode DPPH dengan IC terhadap produk pangan, saya nggak bisa menjelaskan detail. Tapi kalau misalkan Ibu nanya ya, Pak itu metode pengujian logam berat dengan AAS dengan spektro bedanya Pak, saya bisa menjelaskan. Karena saya melakukan pengujian itu ya. Tapi untuk pengujian yang antioksidan di lab saya nggak ada. Mohon maaf ya Bu Sari ya. Ya Pak, ini saya izin membacakan beberapa. Oh ya, sudah di share screen. Terima kasih. Ya. Ini ya dari Ramda ya. Ini cewek atau cowok ya? Mbak atau Mas ini ya? Izin bertanya, ya. Oh Mas ya, Mas Ramda ya, ingin bertanya. Ditanyakan, apakah setiap user pernah roasting itu gimana maksudnya ya? Kayak di anu aja ini. Roasting itu mungkin seperti di apa ya Pak? Dikejar pertanyaan atau? Oh iya. Seperti itu Pak. Saya kira kayak stand up comedy. Iya, stand up comedy maksudnya di roasting gitu. Biasanya gini Mbak, Mas Ramda ya. Saya pengalaman ya, saya dulu, saya apal tuh. Jadi yang namanya di interview sama Edi itu saya sampai apal itu pertanyaannya. Jadi biasanya untuk awal-awal itu biasanya yang interview itu dari pihak Edi. Tapi kalau untuk pertanyaan yang dalam-dalam, kalau misalkan Mas Ramda ya, dapat panggilan tes dari satu perusahaan, kebetulan lowongannya laboratorium, itu bisa jadi nanti ngajak orang lab yang menginterview. Ya, jadi yang menginterview terkait dengan detail pengujian itu ya orang lab. Pertanyaannya paling gini ya, Mas Ramda bisa nggak melakukan
perhitungan validasi. Kalau Mas Ramda bilang bisa Pak, pernah melakukan. Nah, itu nanti ditanya seperti itu. Biasanya gitu. Jadi biasanya dua itu, satu dari ARD, satunya dari usernya. Usernya biasanya orang lab. Kalau bisa, begitu kita bilang bisa, paling enggak kita pernah membuktikan. Cara pembuktian itu gampang ya teman-teman ya. Teman-teman kalau nanti ini ya dibuka-buka lagi ya. Kalau dulu pernah membuat laporan praktikum ya. Misalkan kita pernah praktikum nih pengujian protein, kan ada hasilnya itu. Itu paling enggak ditambah-tambahi, disimulasi. Oh, laporan validasi seperti ini. Oh, ini ngitung akurasi, ini ngitung presisi, ini ngitung LOD, LOG, ini ngitung linearitas, lah seperti ini. Kita buat saja lah. Ya. Jadi datanya ya dulu mungkin kalau kita melakukan pengujian di kampus itu dari data itu bisa. Ya. Data-data yang lain kita kan nanti bisa membuat simulasi. Oh, misalkan ya hasil pengujian kita segini, CRM-nya segini, nilainya segini. Gitu ya. Gitu ya Mas Ramda ya. Pak Ilham bagus ini, Mas Ilham ya. Seberapa rutin kita harus memeriksa sampel? Apakah lulusan biologi ketika ditempatkan di lab pengujian, apakah kita juga harus bisa melakukan uji kimia fisika? Iya Pak. Jadi yang namanya pekerjaan itu kan tidak bisa kita nggak bisa menentukan ya. Saya punya teman itu lulusan kimia, tapi sekarang jadi analis mikrobiologi dan handal. Ya. Biasa Pak, kita lulusan biologi, taruh kimia, orang kimia, biologi itu hal biasa ya. Dan bukan sesuatu yang susah ya. Karena kalau kita melakukan pengujian itu kan ada standarnya. Ya. SNI itu enak ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau belum pernah buka SNI, buka aja di Google banyak itu. Di SNI itu semuanya ada. Jadi contoh misalkan saya mau melakukan pengujian kadar timbal pada ikan gitu, di SNI komplit itu. Dari preparasi larutan kerja, kemudian dari langkah-langkah pekerjaan, sampai perhitungan ada semua. Jadi kita baca SNI aja sudah bisa. Apalagi kita punya background dari prodi eksak, cepat. Bukan sesuatu yang susah ya. Itu ya. Apakah seberapa rutin kita meriksa sampel? Ya, jelas banyak ya. Apalagi kalau sampelnya pelanggannya banyak, itu tiap hari kita pasti melakukan pengujian sampel. Ada lagi? Ya Pak. Saya izin merangkum beberapa pertanyaan ya Pak. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mirip. Nah, di tengah pandemi seperti ini kan bagi mahasiswa itu kurang mendapat pengalaman secara langsung. Nah, begitu juga kalau misal di tempat kerja kan dibutuhkan pengalaman gitu ya Pak. Nah, mungkin apakah ada saran dari Bapak Mulyono bagaimana agar dapat mendapatkan skill walaupun di tengah pandemi seperti ini? Juga kan kuliahnya juga online gitu Pak. Terima kasih. Kalau saran saya ya, kalau kampusnya mau ya, cobalah kita itu tidak hanya tergantung pada praktikum. Ya. Yang gampang sajalah. Misalkan nanti ya, misalkan bulan Agustus itu nanti misalkan SAF menyelenggarakan pelatihan validasi pengujian kimia. Ya. Itu bisa itu, saya berikan tugas, tolong kerjakan ini, protokolnya ini, laporan seperti ini. Nah, kalau itu bisa dikerjakan di lab masing-masing kampus teman-teman itu bagus itu ya. Jadi tidak cuma online saja ya. Saya memang terus terang untuk pengujian ini ya, untuk metode online, pembelajaran online itu kalau untuk orang eksakta susah itu. Contoh ginilah ya. Saya mau mengkalibrasi ini. Ini kalau nggak praktek nggak bisa ini. Ini pengukurannya bagaimana? Ya.
nanti saya buka sertifikat, buka ini. Susah kalau nggak ada praktik. Jadi ya mohon teman-teman ini ya berkomunikasilah dengan kampusnya ya. Ini dimungkinkan nggak? Ya, kalau sesekali waktu itu nggak cuma online, tapi juga datang kampus, terutama kalau praktikum ya, penting itu. Susah kalau praktikum tidak offline susah. Kalau teori aja susah. Kalau kuliah bisa lah ya. Kuliah kan hanya penyampaian materi, tapi kalau praktikum ya, itu harus ya. Itu ya. Ya mungkin dia diatur ya. Nanti bilang sama dosennya diaturlah, tidak bergelombol, tidak berkerumun, ya, tapi diatur jadwalnya. Ya. Kalau saran saya gitu ya. Oh iya, saya sedikit menambahkan teman-teman ya. Saya itu kan kadang-kadang sering itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu kan saya bimbing mahasiswa PKL itu banyak itu. Ya. Di tempat saya itu hampir kalau sebelum pandemi itu sekali bimbing itu bisa 10, 5. Kadang-kadang memang ini ada yang ikut, ada yang dosen nggak ini? Ada yang ikut nggak Pak dosen? Nggak ada kayaknya ya, semoga nggak ada ya. Ya ini salah satu kritik saya terhadap perguruan tinggi ya. Kadang-kadang itu ada beberapa kurikulum itu yang mata kuliahnya ada ya, tapi hampir tidak diaplikasikan di dunia kerja. Ya. Menurut saya maning-maning. Jadi nanti itu teman-teman nanti usul ya sama dosennya, sama dekannya, sama rektornya. Tolong kalau buat ini ya, buat silabus kurikulum itu buat ikut kebutuhan kerja. Paling gampang itu kalau kita kuliahnya di kimia umum, analis kimia, itu mata kuliahnya ambil saja dari ISO 1125. Mata kuliah teknik validasi, itu keren itu. Mata kuliah estimasi ketidakpastian. Mata kuliah jaminan untuk pengujian. Mata kuliah teknik sampling. Pembuatan SOP pengujian. Lah seperti itu ya. Saya ada beberapa mata kuliah yang saya lihat di silabus. Saya membuka beberapa silabus dari universitas. Saya lihat ini mata kuliah ini ada. Ya bagus sih sebagai ilmu ya. Tapi kalau nggak pernah dipakai buat apa gitu. Nah itu saran saya ya. Ini semoga ini ya kegelisahan saya ini didengar oleh dosen itu ya. Iya baik Bapak, atau ada yang tambahkan lagi Pak? Iya. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak Pak. Ya, oh ya. Mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab bisa bertanya langsung melalui sosial media begitu Pak? Apakah diizinkan? Boleh. Ya bisa sekalian silaturahmi gitu ya Pak. Ya. Saran saya lewat LinkedIn lah. Oh ya boleh. Saya di LinkedIn lumayan sering itu memposting, kemudian buat artikel-artikel terkait dengan lab sering itu. Baik, seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf pertanyaannya beberapa yang belum terjawab. Baik Bapak, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya mungkin ada ungkapan penutup Pak dari Pak Mulyono atau pesan untuk teman-teman. Ya. Jadi teman-teman semua, saya terima kasih ya. Jadi sore hari ini kalau dari lihat chat saya ada 245 ya. Jadi 1,5 jam teman-teman itu ini khusyuk ya mendengarkan saya ceramah ini ya. Kayaknya takjub ini ya. Semoga apa yang saya ungkapkan ini berguna ya. Saya sebenarnya gini ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu kalau lihat dulu ya saya cerita mahasiswa magang di tempat saya itu, saya kadang-kadang sedih itu ya. Kenapa mata kuliahnya banyak tapi kok ketika diaplikasikan di dunia industri sedikit. Saya sebenarnya itu sih. Nah, ini mungkin dari 1,5 jam ini saya sedikit bisa memberikan pencerahan pada teman-teman. Saya hanya berbagi cerita saja, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Mungkin pengalaman yang saya ceritakan ini nanti berguna bagi teman-teman ya.
yang sedang saat ini kuliah atau fresh graduate ya, sedang nyari-nyari kerjaan. Akhirnya terinspirasi nih, oh berarti nanti CV saya tambahin ini ya, silakan. Dan semoga yang saya sampaikan ini ya bermanfaat. Itu saja Ibu ya, Bu Devinda ya. Saya Mbak, baik, tidak apa-apa. Oh ya, baik, terima kasih. Ya tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Mulyono telah menyempatkan waktunya dengan materi yang luar biasa sekali, sangat bermanfaat ya bagi kita teman-teman semua. Mohon jangan untuk lift terlebih dahulu. Bagi teman-teman, minta tolong untuk diisi terlebih dahulu evaluasi, linknya sudah ada di kolom chat ya. Itu linkin saya ya, sudah saya share ya. Ya, jadi tadi untuk teman-teman yang belum sempat terjawab bisa bertanya melalui langsung ke LinkedIn-nya Pak Mulyono begitu ya Pak ya. Atau mungkin mau ditanyakan saat mengikuti training di hari Sabtu gitu ya Pak ya. Ya. Ya, jadi nanti lebih detail lagi begitu. Oh iya. Teman-teman minta waktunya sebentar untuk mengisi evaluasi ya. Baik. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensinya terlebih dahulu agar dapat mendapatkan sertifikat begitu. Mungkin link evaluasinya bisa diisi dengan saya lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Jadi mohon maaf saya minta sedikit waktu. Jadi ada sedikit informasi dari pihak staff yang ingin disampaikan. Ya, mohon maaf. Bentar ya. Ada sedikit kendala, mohon maaf. Ya, baik. Oh ya, sepertinya tidak bisa di slide itu. Jadi terlihat ya, sudahan izin menjelaskan sedikit. Jadi teman-teman, pihak staff akan mengadakan training. Jadi yang pertama yaitu ada teknik analisis sensori produk pangan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli pukul 9 sampai 3 sore. Melalui Zoom. Nah, dari training ini akan ada beberapa materi yang dijelaskan seperti jenis pengujian di laboratorium, sifat sensori, rasa aroma, analisa sensori pangan, good sensory practice, jenis panelis, pembentukan panelis terlatih dan pengolahan gitu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mulyono ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa untuk mengikuti training ini begitu. Untuk pendaftarannya bisa langsung melalui ke bit.ly/registrasi staff 5. Seperti kata Pak Mulyono juga, harganya pas di kantong ya teman-teman. Jadi hanya 150.000, tunggu apa lagi, segera mendaftar. Keburu nanti menyesal tidak mengetahui lebih lanjut mengenai sensori gitu ya. Kemudian di tanggal 24 sampai 25 Juli 2021 akan ada training tentang Comprehensive Food Safety Management System Awareness Training di mana akan bahas tentang GMP, HACCP, ISO 22000 tahun 2018 dan FSSC 22000 versi 5.1. Pelatihan ini akan dilaksanakan 2 hari ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung mendaftar di link yang tertera dan juga ada potongan harga menjadi 200 bagi teman-teman mahasiswa dan bagi mahasiswa S2 sampai S3 atau karyawan atau umum harganya 350 gitu. Oh ya, mohon maaf. Jadi harga yang tertera ini khusus peserta webinar saja ya, teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa menjelaskan ke pihak staff-nya bahwa peserta di webinar ini agar mendapatkan harga khusus.
Mohon maaf ada sedikit kendala di share screen-nya. Nah, iya. Jadi training yang lainnya yaitu ada statistical proses control trading yang dilaksanakan juga pada tanggal 24 Juli membahas materi seperti yang ada di poster. Jadi bagi teman-teman yang berminat juga bisa langsung mendaftar gitu ya. Mungkin itu saja informasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama webinar ini tadi banyak kekurangan dari saya maupun pihak SAF, dan juga untuk sertifikat saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman bisa diakses di webinar SAF 3, dan juga apabila ingin mengetahui agenda SAF yang lainnya bisa di bit.ly katalog SAF begitu. Kemudian meminta waktunya teman-teman sebentar apabila teman-teman sedang mengakses internet bisa untuk memberikan review yang baik-baik ya ke SAF Solution gitu. Terima kasih. Ya selanjutnya kita sesi foto terlebih dahulu ya. Baik, jadi teman-teman yang belum on cam mungkin bisa untuk on cam terlebih dahulu. Baik, sebentar aja ya, mohon maaf ya. Baik, ayo mungkin yang masih mau on cam lagi, yuk dilihatin wajah ganteng dan cantiknya. Baik, saya mulai ya teman-teman. Ya, ayo. Pose dulu, pose senyum. 1, 2, 3. Baik. Ini ada 8 slide ya teman-teman, jadi teman-teman sabar ya. Slide yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Baik. Baik, ya sebenarnya yang belakang-belakang banyak yang belum on cam. Satu lagi ya teman-teman. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Mulyono atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya, mungkin di acara training SAF atau di acara yang lain gitu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf dari saya dan tim SAF apabila banyak kekurangan Mas Yan. Terima kasih. Mungkin bisa live teman-teman. Terima kasih Pak Mul. Oh iya Pak Mul. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Saya mau izin live ya. Oh iya, baik-baik. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikut training SAF yang lainnya ya.